Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Keputusan Sintayong memakai skuad U22 di ajang Piala AFF sebelumnya memang mendapatkan sambutan yang cukup baik. Alasannya adalah karena skuad utama akan difokuskan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun berhubung Indonesia gagal di Piala AFF, kini kritikan demi kritikan terus mengarah kepada Sintayong. Pelatih asal Korea itu dianggap gagal memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang Piala AFF. Tak hanya kritikan, baru-baru ini STY juga mendapatkan serangan dari buzzer. Dan puncaknya, para pembenci dari Sintayong akhirnya muncul satu persatu di depan media. Dan untuk itu, inilah efek domino usai Indonesia gagal di ajang Piala AFF. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Ya, kegagalan Indonesia di ajang PFF akhirnya memberikan dampak yang cukup luar biasa. Kini berhubung gagal, para pembenci dari Sintayong mulai menunjukkan jurus masing-masing. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan para buzzer, di mana para buzzer disewa untuk meramaikan tagar jika Sintayong tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan pemain diaspora. Untungnya, hal ini langsung dibungkam oleh para pecinta timnas, sehingga para buzzer pembenci STY bisa dikendalikan dengan mudah. Bahkan untuk melakukan hal ini, sampai ada hacker yang mencari siapa dalang di balik serangan yang ditujukan kepada Sintayong. Juara dunia pun tergetar, langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Kini setelah serangan buzzer tidak mempan, nyatanya di gerakan lain secara terang-terangan ingin memojokkan Sintayong. Gerakan ini dilakukan lewat salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, di mana stasiun TV tersebut mengundang beberapa pengamat sepak bola. Sayangnya, pengamat tersebut sebelumnya sudah terkenal sangat membenci Sintayong, entah itu Bung Toel maupun Akmal Marhali. Saat ditanya tentang Sintayong, salah satu pengamat, yakni Akmal Marhali, mengatakan jika pelatih asal Korea tersebut salah hoki saat menjadi pelatih timnas Indonesia. Legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna, kita legenda. Untung rugi saat timnas memakai skuad U22 di Piala AFF. Awal permulaan haters Sintayong muncul adalah karena dirinya gagal membawa Indonesia meraih hasil terbaik di ajang Piala AFF. Kegagalan yang cukup masuk akal karena Indonesia hanya memainkan skuad muda di ajang tersebut. Sejatinya ada untung rugi mengapa STY memutuskan untuk mengandalkan pemain muda. Untungnya adalah para pemain muda kini sudah memiliki pengalaman bermain di level senior dan ajang internasional. Selain itu, dengan memakai skuad muda, skuad utama dari timnas Indonesia menjadi lebih aman dan terhindar dari cedera. Karena seperti yang kita tahu, PFF adalah ajang yang terkenal keras dan brutal. Untuk ruginya, Indonesia menjadi sulit bersaing dengan tim-tim lain, entah itu Vietnam maupun Thailand. Sehingga kini Indonesia pada akhirnya harus tersingkir di ajang tersebut. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, Keputusan STY tepat jika melihat nasib Arab Saudi. kita raih mimpi. Kemenangan sempurna. Sejatinya tak hanya ASEAN yang menggelar turnamen di tengah kompetisi liga, karena negara-negara Arab juga menggelar turnamen serupa. Turnamen itu bernama Piala Teluk dan diikuti oleh negara-negara Arab seperti Irak, Arab Saudi, hingga Bahrain. Persamaan turnamen ini dengan PFF adalah sama-sama tidak diakui oleh FIFA. Tapi setiap tim ternyata memanggil semua pemain terbaik mereka untuk bermain di ajang tersebut. Seperti contohnya Ali Jassim, pemain Como yang kini bermain di Piala Teluk bersama Irak.
Untuk perbedaannya dengan Piala FA, Piala Teluk cuma diadakan selama kurang lebih 2 minggu. Berbeda dengan Piala FA yang digelar sampai 1 bulan. Kini berhubung setiap tim memakai pemain terbaik masing-masing, nasib apes dialami oleh Arab Saudi, di mana dua striker mereka, yakni Firas Al-Buraikan dan Saleh Al-Shehri, harus mengalami cedera. Untuk cederanya sampai saat ini belum ada info bakal sampai kapan. Tapi yang pasti, salah satu di antaranya harus mengakhiri petualangannya di Piala Teluk. Soal cedera para pemain Arab, coba bayangkan hal ini terjadi kepada timnas Indonesia jika STY memakai skuad utama. Bisa saja pemain yang mengalami cedera malah tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal dua laga tersebut lebih penting dibandingkan Piala AFF. Cahaya juara takkan pernah putar, kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Dukungan untuk Sintayong. Kan pernah layu demi satu tujuan kemenangan. Kini jika melihat situasi saat ini, Sintayong pasti kurang nyaman sebagai pelatih timnas Indonesia. Berbagai tekanan serta kritikan pasti selalu tertuju kepada pelatih kelahiran Yongdok tersebut. Untungnya, ada beberapa dukungan yang saat ini terus dilakukan oleh para legenda Indonesia. Misalnya dari Bambang Pamungkas. Mantan pemain Persija itu tidak setuju jika Sintayong akhirnya dipecat. Karena menurutnya, memecat pelatih bukanlah solusi terbaik. Kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Kenapa? Karena mulai lagi dari betul. Karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di timnas U19 Bersama mimpi 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Begini ya. Jadi nggak ulang lah. Jadi kayak pernah punya pola yang belum tarin gitu ya. Jadi misalkan Mamat punya warna biru, dia bentuk tim dengan warna biru. Belum selesai, tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan. Kan berubah lagi nih. Belum maksimal diganti lagi warna biru lagi. Dan itu yang membuat menurut saya tidak tepat. Iya benar. Based on pengalaman saya ya, monggo kalian dianggap suatu hal yang kurang tepat silakan. Tapi pengalaman saya seperti itu. Nah, sehingga sekarang ini menurut saya udah bagus gitu. Lagi ini siapin proyek masa depan juga, pemain yang ada di U23 udah pernah main di sini semua kan. Jadi itu yang menurut saya kita masih harus memberi kesempatan pada Sintayong. Kalau selama ini ada orang bilang, saya nggak tahu siapa ya, orang bilang bahwa saatnya dia lulus kayak dulu. Saya percaya dengan dia. Sudah membentuk tim ini dengan lebih berkarakter. Kita tunggu aja hasilnya, semoga Amin. Iya. Paling tidak segera model ada orang yang selesai. Selain Bambang Pamungkas, dukungan juga diberikan oleh Greg Nokolo. Mantan pemain Arema tersebut menilai jika Sintayong telah mengubah karakter pemain timnas dari yang sebelumnya manja menjadi lebih kuat. langit jadi saksi When I want to work, anakku tegas. menang. Banyak orang gak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemen harus ganti. Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong. Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, this is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin kalau lihat anak. Kini dengan situasi yang terjadi, kami harap semuanya cepat move on dan melupakan kegagalan di Piala AFF. Karena kegagalan tersebut sejatinya tidak perlu disesalkan bagi timnas Indonesia. Untuk para haters STY, bersabarlah, karena pelatih asal Korea tersebut saat ini akan terus berjuang membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan Jadi itulah efek domino dari kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini. kemenangan sempurna.